Perkenalkan, nama saya Rosananda Destalia Fitri dari kelas 10-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosananda dari kelas 10-2. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan membahas materi mengenai manajemen. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian manajemen. Jadi, manajemen bisa kita tarik dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya pengelolaan atau pengaturan. Jika menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah suatu proses dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Nah, kata efektif di sini maksudnya adalah dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara menggunakan sumber daya yang benar atau dengan cara benar. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian mengenai manajemen. Contohnya, seperti Mary Parker Foyle. Menurutnya, manajemen adalah suatu seni yang dimana suatu pekerjaan bisa diselesaikan apabila dikerjakan secara bersama-sama. Ada lagi pengertian dari George Terry yang katanya manajemen adalah suatu tindakan-tindakan yang meliputi tindakan perencanaan, tindakan perorganisasian, tindakan pergerakan, dan tindakan pengawasan dalam suatu organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukannya. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah saya sebutkan tadi, baik secara etimologi, KBBI, dan para ahli, bisa kita dapat simpulkan nih, apa sih manajemen itu secara umum? Jadi, manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dengan cara bekerja bersama-sama dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Nah, selain itu, manajemen ini juga ada unsur-unsurnya loh. Kalian tahu tidak? Tanpa adanya unsur-unsur tersebut atau tidak sempurnanya unsur-unsur tersebut akan membuat suatu perusahaan atau organisasi lebih sukar untuk menggapai tujuannya. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur yang terdapat? Akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Hai, nama saya Kiflan. Ya, terima kasih rekan saya yang telah menjelaskan apa itu definisi manajemen. Lalu kita tiba di bagian dari unsur-unsur manajemen. Sebenarnya apa saja sih unsur-unsur manajemen ini? Unsur-unsur yang ada di dalam materi manajemen terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah human atau sumber daya manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga ada materials atau bahan baku. Yang keempat ada machines atau mesin-mesin. Yang kelima ada methods atau metode yang digunakan. Yang keenam dan yang terakhir adalah market atau pasar. Setiap perusahaan pasti memiliki unsur-unsur untuk beroperasi dengan baik. Unsur-unsur inilah yang dinamakan dengan unsur manajemen. Jika salah satu dari unsur-unsur ini tidak sempurna atau tidak ada, maka akan berimbas dengan upaya dari perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tadi. Yang pertama, human atau sumber daya manusia. Di dalam dunia manajemen, faktor yang paling menentukan adalah faktor manusia. Hal ini dikarenakan manusia adalah orang yang menentukan tujuan sekaligus menjalankan proses untuk mencapai tujuannya itu tadi. Tanpa adanya manusia, tidak akan ada pula proses kerja. Sebab, pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Yang kedua, money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan
berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, materials atau bahan baku. Material terdiri dari bahan setengah jadi, raw materials, dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, saya manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat, machines atau peralatan mesin. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Di samping efisiensi, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir. Namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima, methods atau metode. Dalam pelaksanaan kerja, diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, market atau pasar. Memasarkan produk tentu sangat penting, sebab bila barang yang tidak diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan terhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung lagi. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kita harus mengetahui selera konsumen dan daya beli masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Kartika Kumala Dewi. Jadi, marilah kita beralih ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu materi fungsi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari manajemen. Menurut George Terry, ia menjelaskan bahwa manajemen memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu planning, yang kedua yaitu organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat adalah controlling. Jadi, di sini mari kita bahas satu persatu tentang fungsi dari manajemen tersebut. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Jadi, planning atau perencanaan ialah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun manfaat dari planning ini sendiri yaitu yang pertama, tugas menjadi tepat sasaran. Yang kedua, meminimalisir peluang kesalahan. Yang ketiga, yaitu sebagai pedoman kegiatan, dan yang keempat, yaitu kesatuan visi dan misi yang sama. Jadi, itu adalah beberapa manfaat dari planning. Dan perencanaan yang penting dilaksanakan karena tanpa adanya perencanaan, segala fungsi manajemen yang dibutuhkan tidak akan berjalan. Jadi, dalam melakukan perencanaan, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, spesifik. Sebuah perencanaan harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas, serta menyertakan batasan ruang lingkup dari tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, yaitu measurable. Maksud dari measurable ini adalah perencanaan harus memiliki tingkat keberhasilan yang dapat diukur dan dapat diketahui performanya baik secara berkala maupun jangka panjang sehingga pada akhir periode dapat dinilai. Dan yang ketiga yaitu achievement. Achievement adalah perencanaan harus mencakup rencana yang bisa tercapai, bukan hanya sekedar fiktif, jadi harus secara nyata. Dan yang keempat, yaitu realistik. Realistik yaitu perencanaan harus mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, menyeimbangkan antara keadaan saat ini dan harapan yang akan dituju ke depannya. Kemudian yang terakhir yaitu time atau
memiliki batasan waktu penyelesaian yang jelas, sehingga pada akhir waktunya dapat dilakukan penilaian dan evaluasi untuk menentukan pelaksanaan dari perencanaan yang dilakukan, apakah itu berjalan dengan apa yang diinginkan maupun tidak. Jadi teman-teman, tanpa perencanaan yang tepat dalam bisnis yang sedang berkembang, bisa membuat bisnis tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan penyimpangan ini bisa berakibat pada ketidakteraturan atau ketidakseimbangan antara setiap bisnis dan juga kebangkrutan dari bisnis tersebut. Baiklah teman-teman, mari kita bahas tentang yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organization. Jadi, pengorganisasian adalah kegiatan penentuan posisi atau jabatan untuk mencapai tujuan, penentuan wewenang dan tanggung jawab setiap orang yang menempati posisi tertentu, penyediaan hal-hal secara fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Prinsip yang harus diterapkan dalam pengorganisasian ini yaitu right man on the right place, atau orang yang tepat pada posisi yang tepat. Dan berikut ini ada beberapa manfaat dari pengorganisasian. Yang pertama, yaitu pembagian tugas. Yang kedua, spesialisasi tugas. Yang ketiga, yaitu membantu anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, pengorganisasian juga dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian ini juga mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dapat dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut, dan pada tingkat mana keputusan harus diambil. Terus yang ketiga yaitu pelaksanaan atau activating. Pelaksanaan itu adalah mengatur semua anggota kelompok agar memiliki kehendak dan upaya keras untuk mencapai tujuan dengan sukarela sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan. Semua kegiatan yang dilakukan harus dengan sungguh-sungguh dan secara sukarela sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Dalam fungsi pelaksanaan, upaya untuk menggerakkan semua orang pada semua tingkatan organisasi sangat diperlukan agar kerjasama antar seluruh tingkatan organisasi dapat tercipta. Seluruh anggota organisasi harus menyadari tugas, tanggung jawabnya, dan perannya masing-masing, serta melaksanakannya dengan sebaik-baiknya agar tujuan tersebut dapat tercapai dan diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Baiklah teman-teman, dan fungsi manajemen yang terakhir yaitu yang keempat atau controlling, pengawasan, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, nama saya Sarah. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan Kartika mengenai fungsi manajemen. Saya akan membahas fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan adalah proses memastikan atau manajemen proses yang memastikan apa yang dijalankan itu sesuai dengan acuan dan tidak keluar dari rencana. Fungsi pengawasan ini bisa disebut juga sebagai controlling atau fungsi pengendalian. Jadi kita mulai dengan kenapa sih fungsi pengawasan ini diperlukan. Jadi fungsi pengawasan ini diperlukan untuk memastikan apa yang dijalankan itu sesuai dengan rencana dan meminimalisir masalah yang apabila menyimpang dari apa yang diharapkan. Dan kemudian bagaimana pengawasan dilakukan. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan terhadap acuan dalam proses pengawasan ini. Yang pertama, objek yang diawasi. Yang kedua, landasan dari pengawasan ini dilakukan. Yang ketiga, ada pihak atau personil pengawas. Yang keempat, ada tindakan pengamatan. Lalu, siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi? Semua yang terlibat dalam perusahaan itu diawasi oleh bidang-bidang yang diawasi oleh atasannya. Jadi, setiap orang itu diawasi oleh atasan pada bidang-bidang tersebut. Dan manajemen yang paling tinggi dalam perusahaan itu akan diawasi oleh pemilik perusahaan. Jadi, mereka semua itu diawasi tanpa terkecuali. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis pengawasan.
Jenis-jenis pengawasan yang pertama adalah preventif dan represif. Kita mulai dari pengawasan preventifnya. Pengawasan preventif ini berbicara tentang waktu. Kita melakukannya di awal atau di akhir. Jadi, fungsi preventif ini sesuai dengan dua istilah umum yang sering kita dengar. Mencegah lebih baik daripada mengobati dan sedia payung sebelum hujan. Pengawasan preventif ini berbicara tentang pencegahan. Preventif ini sebagai tindak pencegahan dari kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Contohnya adalah asuransi. Pemilik aset akan mengasuransikan aset-asetnya agar apabila kejadian yang tidak diinginkan terjadi, mereka tidak akan mengalami kerugian dan mereka akan tetap menjalankan operasi bisnisnya tanpa hambatan lagi karena kerugian itu. Jadi mereka mengantisipasi. Kemudian ada pengawasan represif. Pengawasan represif ini berkebalikan dari pengawasan preventif. Apabila pengawasan represif ini adalah sesudahnya pengawasan preventif dan sebelumnya. Jadi pengawasan represif ini berbicara tentang evaluasi ke depannya. Apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipakai, apa yang tidak perlu dipakai lagi di ke depannya. Contohnya adalah laporan keuangan yang menganalisis tentang laba dan rugi dari suatu perusahaan. Jenis kedua ada aktif dan pasif, dan kita akan mulai tentang pengawasan yang aktif. Pengawasan aktif ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas di tempat kejadian itu pula. Contohnya apa? Contohnya adalah mandor yang mengawasi kuli bangunan saat bekerja. Jadi mandor ini langsung dapat mengevaluasi apa yang salah dan langsung dilakukan pembenarannya di tempat itu pula. Lalu pengawasan pasif. Pengawasan pasif ini tidak diawasi langsung di tempat itu. Contohnya apa? Contohnya adalah laporan keuangan bulanan. Yang ketiga ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal ini adalah pengawas yang mengawasi dalam perusahaannya sendiri. Maksudnya adalah pengawasan internal ini pengawasnya berasal dari dalam perusahaan. Bisa jadi teman kita sendiri yang mengenal seluk-beluk perusahaan. Yang kedua itu ada pengawasan eksternal. Nah, pengawasan eksternal ini pengawasnya itu berasal dari luar perusahaan yang dapat mengevaluasi secara objektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang-bidang manajemen. Kita akan mulai dari manajemen produksi. Manajemen produksi itu apa sih? Manajemen produksi adalah bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran dalam mengordinasi dan mengendalikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu membuat sebuah produk yang lebih efektif dari berbagai aspek. Fungsi manajemen produksi yang pertama adalah proses pengelolaan. Proses pengelolaannya itu yaitu metode atau teknik yang dipakai untuk pengelolaan masukan atau input. Yang kedua ada jasa-jasa pendukung. Jasa-jasa pendukung ini menjadi sarana yang berupa pengorganisasian untuk penetapan dan metode yang akan dijalankan agar proses pengolahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada perencanaan. Perencanaan ini adalah keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi yang dilakukan dalam suatu dasar waktu dan periode. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan ini adalah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian, ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup manajemen produksi terdiri atas yang pertama, keputusan dan kebijakan mengenai desain. Yang kedua, keputusan dan kebijakan mengenai proses transformasi. Yang ketiga, keputusan dan kebijakan perbaikan terus-menerus dari sistem operasi. Yang selanjutnya ada tahapan manajemen produksi. Tahapan manajemen produksi yang pertama ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini menentukan jenis barang yang akan diproduksi, kualitas barang ke depannya bagaimana, bahan baku dari barang tersebut bagaimana, dan bagaimana pengendalian produksi dilakukan. Yang kedua ada pengendalian produksi. Pengendalian produksi ini adalah pengaturan detail dalam sistem kerja, pengaturan jadwal kerja yang mengontrol hasil produksi agar efektif dan efisien. Yang ketiga ada pengawasan produksi. Pengawasan produksi ini memastikan agar hasil produksi ini sesuai dengan yang diinginkan, tepat waktu produksinya,
dan kekurangan atau kelebihan biaya produksi itu tidak ada, dan produknya sesuai dengan standar kualitas. Kemudian kita lanjut kepada bidang yang selanjutnya, yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah satu bidang operasional dalam perusahaan yang perlu penanganan sungguh-sungguh agar produksi yang dihasilkan itu dapat sampai ke tangan konsumen. Jadi tujuan dari manajemen pemasaran sendiri adalah untuk meningkatkan volume penjualan dari produk yang telah dihasilkan. Tahapan-tahapan manajemen pemasaran yang pertama dari riset pasar. Riset pasar ini adalah sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi kehendak serta keinginan konsumen, di mana hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumennya. Yang kedua ada perencanaan pemasaran. Jadi proses penentuan segmen pasar, target penjualan, metode penjualan, serta menentukan alat pemasaran. Yang ketiga adalah melakukan analisis terhadap peluang pasar, yaitu kendala atau tantangan, lalu para pesaing yang ada di pasar. Yang keempat adalah mempromosikan produk, membuat iklan promosi, media massa, billboard, reklame, dan personal selling atau lainnya. Yang kelima adalah pengelolaan usaha-usaha pemasaran, yaitu membuat rangsangan atau stimulus kepada konsumen untuk meningkatkan permintaan terhadap produk, barang, atau jasa melalui media massa seperti televisi, radio, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rayana. Perkenalkan, nama saya Rayana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bidang-bidang manajemen yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Sarah. Yang ketiga adalah manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Jadi, manajemen keuangan adalah suatu bidang manajemen yang berkaitan juga dengan bidang-bidang manajemen lainnya. Aktivitas yang terdapat pada manajemen keuangan ini biasanya seperti mengatur keseimbangan mengenai kebutuhan dana kegiatan perusahaan di tiap-tiap manajemennya dengan ketersediaan dana dari berbagai sumber untuk meningkatkan nilai perusahaan. Adapun aspek-aspek yang terdapat pada manajemen keuangan ini, terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah manajemen sumber dana, yang kedua adalah manajemen penggunaan dana, dan yang ketiga adalah manajemen pengawasan penggunaan dana. Yang pertama adalah sumber dana. Sumber dana ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah dana dari dalam perusahaan, dan yang kedua adalah dana dari luar perusahaan. Dana dari dalam perusahaan adalah dana yang berasal dari kebijakan perusahaan untuk menahan pembagian dividen. Dividen ini berasal dari keuntungan yang nantinya dapat dialokasikan untuk pengembangan perusahaan. Sedangkan dana dari luar perusahaan berasal dari sumber lain seperti pasar modal, pinjaman bank, dan sumber lainnya, termasuk dengan dana dari pemilik perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah penggunaan dana. Perolehan dana bagi perusahaan tentu digunakan secara sebaik-baiknya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tujuannya agar perusahaan secara waktu ke waktu dapat mengalami peningkatan, baik dari kualitasnya dan aspek lainnya. Nah, biasanya dalam penggunaan dana, perusahaan menerapkan penanaman modal jangka pendek dan penanaman modal jangka panjang. Penanaman modal jangka pendek. Penanaman modal jangka pendek biasanya direalisasikan oleh para perusahaan dengan membangun kegiatan yang sifatnya sementara, penanaman modal, simpanan di bank, dan juga pembelian surat berharga. Karena sifatnya jangka pendek, kegiatan harus berupa tabungan di bank, sehingga dapat dicairkan kapan saja dan tentunya lebih praktis jika ingin dicairkan sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan dana. Sedangkan penanaman modal jangka panjang, sifat kegiatannya permanen, seperti pembangunan gedung, gudang, pabrik, dan lain-lain. Sehingga dalam penanaman modal jangka panjang diperlukan pertimbangan karena tingkat kesulitan dalam perbaikan apabila mengalami kesalahan memiliki resiko tersendiri. Yang ketiga adalah pengawasan penggunaan dana. Penggunaan dana dan pemanfaatannya tentu harus dilakukan pengawasan untuk menghindari adanya penyimpangan anggaran dana, dan ini merupakan fokus dari manajemen bidang keuangan. Dana tersebut harus diawasi dan digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan tujuan yang telah ditetapkan.
karena resiko yang akan diterima oleh perusahaan adalah berupa kerugian apabila penggunaan dana ini sampai salah dilakukan. Dengan demikian, agar lebih efektif dan efisien dalam pengawasan dana, perlu ditetapkannya suatu pola penggunaan dana disertai dengan pola pengawasannya, sehingga pola ini nantinya dapat dijadikan aturan baku bagi personil di tiap bidang-bidang manajemen. Adanya pengawasan dalam perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya laporan laba rugi dan juga neraca. Yang keempat adalah manajemen personalia atau sumber daya manusia. Manajemen ini berkaitan langsung dengan aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia perusahaan atau karyawan. Sehingga manajemen personalia memiliki seni tersendiri dalam mengarahkan, mengorganisasikan, merencanakan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia perusahaan. Tujuan utama dari manajemen personalia ini adalah meningkatkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan dan pencapaian produktivitas organisasi. Tujuan tersebut untuk lebih spesifiknya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, memperoleh karyawan yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kemampuan para karyawan. Dan yang ketiga, menciptakan hubungan kerja yang baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan manajemen personalia ini. Yang pertama adalah rekrutmen karyawan atau penerimaan karyawan. Yang kedua adalah promosi dan juga mutasi. Dan yang ketiga adalah motivasi karyawan. Dan yang kelima atau yang terakhir dalam bidang-bidang manajemen adalah bidang manajemen administrasi atau akuntansi. Dan yang kelima atau yang terakhir dalam bidang-bidang manajemen adalah manajemen akuntansi atau manajemen administrasi. Bidang manajemen ini berfokus pada aktivitas pengelolaan layanan informasi pada bidang administrasi atau akuntansi yang nantinya dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam menentukan kebijakan operasional. Bidang manajemen ini berhubungan dengan hal seperti pencatatan, pengumpulan, analisis, laporan keuangan, atau administrasi. Laporan keuangan atau administrasi ini nantinya akan menjadi bahan penting dalam evaluasi perusahaan ataupun dalam pengambilan keputusan perusahaan di masa yang akan mendatang. Ada pula kegiatan lain yang dilakukan oleh manajemen akuntansi ataupun administrasi ini. Yang pertama adalah kegiatan administrasi, yang kedua adalah inventaris peralatan kantor, dan yang ketiga adalah pengarsipan data dan pengumpulan informasi. Setelah menjelaskan mengenai bidang-bidang manajemen, selanjutnya akan beralih ke materi penerapan manajemen. Halo semuanya, nama saya Geviran Nur Afifa dari kelas 10-2. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu penerapan fungsi manajemen pada organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Tapi sebelum itu, mari kita cari tahu dulu peran, tujuan, serta struktur dari OSIS sendiri. OSIS berperan sebagai wadah untuk pengembangan kepribadian dari para siswa dan siswi. Tujuannya yang pertama untuk menghimpun ide, pemikiran, bakat, dan minat siswa. Yang kedua, untuk mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dari siswa. Dan yang ketiga, OSIS sebagai tempat atau sarana untuk mengembangkan kepribadian. Untuk strukturnya sendiri, pertama ada pembina. Yang kedua ada MPK. MPK terdiri dari perwakilan dari masing-masing kelas. Lalu ketua OSIS. Di bawah ketua OSIS terdapat bendahara, wakil ketua OSIS, dan sekretaris. Lalu terbagi lagi menjadi beberapa seksi. Pada umumnya terdapat 8 seksi dalam OSIS. Fungsi manajemen pada OSIS dapat kita lihat saat sedang melaksanakan suatu acara. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah perencanaan atau planning. Dalam melakukan planning dibutuhkan struktur 5W1H. Apa saja itu? Yang pertama ada what atau apa tujuan acara tersebut didirikan. Lalu ada when, kapan acara tersebut didirikan. Yang ketiga ada where, di mana acara tersebut didirikan. Who, siapa saja yang menjadi panitia dalam acara tersebut. Yang kelima ada why, mengapa acara tersebut didirikan. Dan yang terakhir, how, bagaimana acara tersebut didirikan. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah perorganisasian atau organization.
Terdapat 3 tahapan dalam organisasi. Yang pertama adalah penentuan siapa saja yang menjadi panitia dalam acara tersebut. Yang kedua, penunjukan masing-masing orang pada posisi tertentu. Dan yang ketiga adalah memberikan deskripsi secara lebih jelas terhadap posisi atau pekerjaan dari masing-masing panitia. Hal ketiga yang perlu diperhatikan yaitu pelaksanaan atau actuating. Terdapat 2 tahapan yang dilakukan pada actuating. Yang pertama, pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing yang telah diberikan terlebih dahulu. Yang kedua, pelaksanaan harus sesuai dengan perorganisasian dan perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Hal keempat atau hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah pengendalian atau controlling. Jadi, dalam melaksanakan acara, setiap orang harus melakukan tugas kepanitiaan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan harus diawasi. Yang kedua, tugas setiap orang harus dievaluasi pada akhir acara. Tujuannya agar untuk acara kedepannya, panitia dapat menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tadi materi tentang manajemen dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah!